Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Liviarnisa dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 11. Untuk memenuhi tugas pengayaan sosiologi yang diberikan oleh Ibu Yuyun Yuningsih SOS SPD, di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan peran sosiologi yang tercantum pada semester 1. Kita langsung masuk aja ke materinya, yaitu fungsi dan peran sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Asal katanya adalah socius dan logos. Socius adalah berarti kawan, tetapi dalam arti luas masyarakat. Sementara itu logos berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Selanjutnya perkembangan sosiologi. Auguste Comte lah yang pertama kali merumuskan isi dan ruang lingkup ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Lahir di Montefiore, Prancis 17 Januari 1798 adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu. Metodologi sosiologi menurut Durkheim menggunakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seorang sosiologi dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat objektif. Selanjutnya ada metode ilmiah. Sosiologi mengenal dua macam metode ilmiah. Yang pertama, metode kualitatif. Metode ini dipakai apabila subjek penelitian tidak dapat diukur. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, dan uji statistik. Selanjutnya, hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Karena objek sosiologi adalah perilaku manusia, maka sosiologi berhubungan erat dengan keilmuan humaniora lainnya, misalnya sejarah, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, geografi, dan ilmu sosial lainnya. Baik, selanjutnya ada peran sosiologi di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Dan yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Selanjutnya ada kegunaan sosiologi bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Yang kedua, dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial baik dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis. Para pengambil keputusan dapat menyusun penyelesaian suatu masalah sosial seperti cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya ada ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yang berarti sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya dalam arti perbaikan, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Dan yang keempat, sosiologi sebagai non-etis. Sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruk tingkah laku sosial suatu masyarakat. Selanjutnya ada hakikat manusia sebagai individual dan sosial.
Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya dalam hal-hal berikut. Hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang pertama, hubungan antara individu dan kelompok. Yang kedua, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya. Dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Paul B. Horton and Sheehan, yaitu kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang sangat lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan. Selanjutnya, pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada macam-macam gejala sosial. Yang pertama ada ekonomi, merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Yang kedua ada budaya. Keberagaman budaya sekitar juga menyebabkan timbulnya gejala sosial seperti tindakan peniruan budaya asing yang negatif. Dan yang ketiga ada lingkungan alam. Contoh gejala yang dapat menimbulkan gejala penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada psikologis. Contoh gejala sosial seperti di organisasi jiwa, aliran ajaran sesat, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama, faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Selanjutnya, yang kedua, faktor struktural. Sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Selanjutnya, contoh gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan absolut, yang kedua ada masalah kependudukan. Selanjutnya, dampak gejala sosial di masyarakat. Yang pertama ada dampak positif, yaitu potensi munculnya nilai dan norma baru. Yang kedua, adanya diferensiasi sosial. Yang ketiga, tingkat pendidikan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Ketidakmampuan seorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawanya ke arah perilaku menyimpang. Jadi kesimpulan dari fungsi dan peran sosiologi yaitu, menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakat. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.